Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwanti Widianto, Ketua Jurusan Seni Karawitan Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatekta, Surabaya. Pada kesempatan ini, Lembaga Sekolah Tinggi Kesenian Wilwatekta mengadakan acara pementasan virtual melalui jurusan Seni Karawitan, dan jurusan Karawitan mengetengahkan salah satu karya dari mahasiswa, yakni Saudara Krishna Kurnia Indrayana dengan judul Troyan. Saya tidak akan membahas ataupun mengupas tentang karya itu, tapi bagaimana visi misi dari lembaga itu bisa diwujudkan melalui jurusan Seni Karawitan. Pertama, jurusan Karawitan berusaha sekuat mungkin untuk menempatkan seorang lulusan atau pengkarya dari jurusan Karawitan bisa dikenal oleh khalayak, baik tingkat regional, nasional maupun internasional, dalam wujud publikasi virtual. Walaupun sebelumnya karya ini juga sudah ditampilkan dalam beberapa media sosial, tapi pada kesempatan ini lebih difokuskan cuma satu karya khusus untuk Saudara Krishna Kurnia Indrayana. Artinya apa? Karya ini memang patut untuk disampaikan kepada khalayak ramai bahwa produk-produk dari jurusan Seni Karawitan sangat layak untuk diapresiasi dan untuk dihargai terhadap perkembangan kesenian, terutama seni karawitan yang ada di Indonesia. Yang kedua, bagaimana jurusan karawitan itu selalu selektif terhadap pemilihan dari produk, terutama ujian karya yang baru diselenggarakan, dan memilih Mas Krishna Kurnia Indrayana dalam karya Troyan ini karena ada satu muatan lokal yang mungkin tanda kutip populer, yaitu seni reog Ponorogo. Seperti dikatakan oleh pembimbing, Troyan dari kata-kata Potrojayan. Potrojayan itu adalah sebuah gending yang ada di Ponorogo. Dari kata-kata ini sangat menarik dan perlu kita cermati bahwa memang muatan lokal ke Jawa Timuran, ke Majapahit itu di STKW sangat dipentingkan. Maka sebagai jurusan karawitan sudah sangat layak dan sangat pantas untuk menyajikan sebuah sajian yang menyuarakan tentang apa itu Jawa Timur, apa itu Majapahit dalam sebuah karya khusus musik. Yang ketiga, semoga dari karya ini, terutama karya Troyan ini, dapat menjadi satu pencerahan ilmu pengetahuan baru maupun hal-hal lain yang bermanfaat bagi perkembangan kesenian, terutama seni karawitan di Indonesia dan bisa mendunia. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam budaya.
saya mencoba mengurai apa yang ada di dalam sebuah karya musik dengan judul Troyan, komposernya Mas Krishna Kurnia Indrayana. Jadi Troyan itu ide awalnya atau di dasarnya itu berangkat dari sebuah keunikan yang ada di dalam pertunjukan Reog Ponorogo. Saya sampaikan sebagai pertunjukan karena secara umum bahwa Reog itu dikenal sebagai pertunjukan tanda kutip tari. Nah, Mas Krishna ini sebagai komposer mencoba menarik idiom-idiom yang ada di dalam pertunjukan Reog Ponorogo itu ke dalam ranah musik. Tentunya yang diadopsi adalah atau yang diangkat adalah idiom-idiom musik yang ada di dalam pertunjukan Reog tersebut. Misalnya sampah, kebukilu, lalu ada sampah, kebukilu, ada beberapa gending khas yang ada di dalam Reog itu digunakan sebagai pijakan awal dalam menggarap musik yang akhirnya dikasih judul Troyan. Nah, dapat kita lihat pula pada judulnya Troyan. Troyan itu setahu saya Kirotoboso atau singkatan yang berupa kata. Dalam bahasa Jawa itu disebut Kirotoboso. Troyan, Potro, dan Jayan. Jadi sebenarnya salah satunya adalah adopsi dari gending Potro Jayan yang ada di dalam pertunjukan Reog. Potro Jayan itu digunakan pada bagian akhir pertunjukan Reog. Troyan, kembali ke judul Troyan, Potro Jayan, Potro dan Jayan. Tidak sebagai tidak diangkat begitu saja sebagai bagian dari karya musik, tapi lebih kepada idiom-idiom itu sebagai pijakan dan digarap ulang dalam sebuah lagu kreatif sehingga memunculkan karya baru. Meskipun demikian, karya baru dengan judul Troyan itu tidak meninggalkan dari kekhasan dan keaslian tanda kutip, kalau saya sampaikan keaslian dari musik Reog itu sendiri. Misalnya pemilihan salah satu faktornya, salah satu unsurnya yaitu pemilihan pada wilayah instrumentasi atau orkestrasinya, rinciannya. Mas Krishna itu tidak meninggalkan rincian utama yang ada di dalam Reog atau menggunakan Reog kendang, meskipun diperkaya dengan beberapa rincian lain. Misalnya bonang itu tidak seperti di Reog bonang yang jumlahnya 2 itu, tapi diperbanyak menggunakan laras pelok yang campur, pelok dari semua patok atau semua wilayah nada itu digunakan untuk lebih memiliki ruang dalam garap. Nah, satu sisi lagi yang saya lihat, bangunan komposisi musiknya, terutama pada wilayah musikalitas atau bangunan dinamikanya, ini mengacu kepada sebuah film yang cukup tenar pada masanya, masuk oleh box office kalau tidak salah tahun 2004, film Troy. Inilah maka salah satunya menjadi acuan Troy menjadi Troyan. Troy itu terkenal dengan sebuah epik atau film perang yang secara umum dikenal dengan perang Troya. Di sana kita kenal dengan kuda Troya itu yang terkenal, mitologi Yunani. Nah, beberapa nuansa dalam film tersebut diadopsi oleh Krishna. Jadi film Troy ini sebagai ide musikalnya, jadi diadopsi nuansa-nuansa yang ada di dalam
musik film tersebut dimasukkan ke dalam karya Troyan dengan idiom-idiom tentu saja reog. Dan bagaimana keunikan, keindahan, bahkan saya bisa menyebutnya ini karya yang dasar, karya baru, penuh kreativitas, tetapi tidak meninggalkan roh dari reog itu sendiri. Reog dari sisi musikalitasnya, saya pikir itu sedikit mengulas tentang karya Troyan. Nah, satu lagi uniknya, Mas Krishna ini pada karya Troyan ini memasukkan unsur-unsur instrumen musik barat, ensemble barat. Ada cello, ada biola, diramu menjadi satu dengan gamelan Jawa. Tentunya akan menghasilkan sesuatu yang berbeda. Dan saya yakin tidak. Penggarapan vokal-vokalnya juga cantik, mengacu pada garap-garap opera yang ada di luar sana, yang ada di barat. Tekniknya juga bagus. Kita saksikan bersama seperti apa karya musik Troyan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank